menantrokkan Will, Pak. Orang semua pakai putih hitam, Cuk Bul merah putih. Itu modal saya, Pak. Saya gadaikan cincin saya 300.000. Nah, jadi gimana Pak pernah? Ini siapa yang wawancaranya Giban ya? Oh, kok yang pula yang membalik ke dah? Maklum Pak, terlalu bahagia karena diundang di tempatnya Ayam Penyet Pak Ulis ya pastinya. Karena Ayam Penyet Pak Ulis salah satu tempat legend Cuk Bul. Oh, legend. Ya. Jadi punya zaman kamu masa-masa SMA, punya kajak Pak buah Ayam Penyet Pak Ulis, nyan kabeh hayu ya Pak kan? Kamera ya. Kalau memang dari dulu legendnya luar biasa, makanya sangat suatu kehormatan sekali bisa diundang ke acaranya Pak Ulis gitu. Jadi, Cuk Bul, saya termotivasi. Ada sebuah kata tadi yang Cuk Bul katakan sama saya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Iya, benar. Gimana dulunya Cuk Bul? Kok bisa terkenal seperti ini gitu kan? Jadi gini Pak ya. Seperti yang saya bilang tadi itu, bahwasanya kadang-kadang hidup itu berputar ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Jadi nggak selamanya orang yang istilahnya yang dulunya dikucilkan, istilahnya ada kadang-kadang orang dibully atau segala macam, kita nggak tahu bahwa 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, dia jauh lebih bagus ketimbang orang yang membuli itu. Jadi banyak sekali kita lihat sekarang kan kadang-kadang ada orang yang gara-gara dibully, di ini down gitu kan. Sebenarnya tidak, setiap manusia itu sempurna. Dan mereka juga punya kelebihan masing-masing. Setiap urungnya mandum nah kelebihan roh, tapi dengan porsinya masing-masing. Istilahnya Mia tanya dan pegar roh lagi Cuk Bul enggak hanjut. Mungkin dia nah kelebihan yang lain yang ada di diri dia. Ada potensi yang lain. Iya, ada potensi yang lain yang memang belum dikembangkan. Gitu ya. Jadi Mia kembangkan tanpa kita sadari bahwa lebih besar potensi dia istilahnya ketimbangan Cuk Bul nyamban intinya. Awal mula Cuk Bul seperti ini gimana gitu? Jadi awal mulanya sebenarnya Cuk Bul itu cuma ibu rumah tangga biasa Pak, ya kan? Yang pakai kain sarung gitu yang pakai kain sarung, yang jaga pos monyet, ayo dua boh, itulah sebenarnya Cuk Bul. Jadi mula viralnya itu seperti apa? Itu sebenarnya hanya kegiatan hari-hari, ya, tanpa sengaja mungkin Cuk Bul posting di Instagram. Itu berupa di story. Nah, tanpa saya ketahui, mungkin ada teman-teman yang memviralkan. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali buat orang yang memviralkan saya itu. Itu pertama kali apa? Pertama kali gara-gara saya di mobil. Jadi pas kadang-kadang kan tanya galak lah Pak nak motor ya kan. Tak pegah bak media nyompak motor Cuk Bul. Ternyata di dalam itu ada orangnya. Ya, tanpa sengaja terkejut kan. Nak motor tanya terkepak. Tersebut dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa disebutkan kan Mbak. Ya disitulah pertamanya. Cuk Bul pakai daster seperti biasa. Kadang-kadang orang yang merempok dalam majalah lagi yo. Yang Cuk Bul bukan, tapi dari itu Cuk Bul. Tapi sangka. Tapi kau udah jumpa, oh Cuk Bul lah, udah kayak gitu. Itu sebenarnya. Dan kegiatan lain sebenarnya nggak ada sih yang lebih, cuma kegiatan hari-hari, Cuk Bul ngurus anak, apa segala macam. Cuma prinsip Cuk Bul menepis. Kadang-kadang Pak kan ibu rumah tangga, terkadang ya kita harus menghapus statement yang katanya menyenangkan apa ada mempebu. Kan gitu. Siapa ada mempebu galau buatnya kamu tamah buje memang betul Pak. Hana bebe buatnya ibu rumah tangga. Jadi kalau misalkan wanita karir itu mungkin gejak bunga, seput siang udah selesai gitu kan. Tapi kalau misalkan ibu rumah tangganya buat habe-habe, nyamban. Jadi Cuk Bul mau menepis hal itu. Bahwa tanya ibu rumah tangga bisa berpenghasilan uang. Iya. Setelah itu kita juga bisa kerja dengan yang lain. Dengan cara nyoladong kan Pak. Nyoban tengun anu, cow HP stalking, nyampai darahnya kayak beliau baju baru, nyampak motor barunya han menjambih buat tu. Jadi apa sih solusinya? Liu tengun anu, cow buat gerah piring, murah mak gemoso apa segala macam gitu anak bangun.
kita udah siap gitu. Betul. Nah, itu sebenarnya kerjaan Cutbul itu, kegiatan hari-harinya. Tapi memang itu betul atau enggak itu Cutbul? Bapak Karena bisa... saya tengok kan Cutbul parut kelapa. Iya, ya kan? culeu. Culeu. Jadi Iya. itu gimana? Nyonya ke betul. Jadi gini Pak. Hanarika ya? Enggak. Sebetulnya nyan buat jamun. Tanya jamun masa-masa ubud Pak. Istilahnya kita bukan terlahir dari orang kaya. Jadi kalau misalkan sekarang ini alhamdulillah ada rezeki, dulunya saya udah pernah ngalami seperti itu. Boh itik masin, tapu masin, dek bro kameng istilahnya kan. Itu memang kegiatan dulu waktu kecil. Maksudnya sampai SMA lah ya. Culeu akhirnya. Ya, itu memang ada, Pak. Makanya sekarang kalau misalkan dibilang manjat pohon kelapa bisa nggak? Bisa. Oh, itu bisa kali lah, Pak. Jadi kayak gitulah. Jadi itu hal mungkin bagi saya itu suatu kebanggaan sekali ya. Karena jamun Pak kan napeng 60.000, 60.000 dari hasil kelapa itu rasanya luar biasa berkatnya. Jak juga Sabtu nyan, jak juga yang punya Paulis, buah BP apa juga makanan. Ya, hanya terasa ya tertoh gila tak culi. Karena semangatnya itu kan. Tapi ya karena saya orangnya mau loh. Saya mau istilahnya orang tua saya bukan orang kaya, tapi saya mau istilahnya lebih dengan cara yang baik. Ya kan, terkadang orang mau cara pintas. Iya, tapi saya tidak mau seperti itu. Sampai alhamdulillah belum saya selesai kuliah. Saya dulu pernah kuliah di Politeknik, belum selesai kuliah, alhamdulillah Allah kasih rezeki. Rezeki dengan saya tes kuliah, tes kerja di BRI. Nah, jadi dari ini awal karir saya pertama ya. Di BRI. Di BRI. Jadi pada masa itu saya lagi duduk di kantin, nyoki bancara, nyopeng kuliah benar, tapi bejak gempung, bejak leugli, bancara, ya kan? Jadi tiba-tiba saya tanya, ada teman nggak yang kerja, yang kira-kira ada mungkin ya sambil pre kuliah lah, libur kuliah aja mungkin kerja pak fotokopi, biar ada tambahan kita kan? Jadi Pak, tiba-tiba ada kawan saya, dia bilang gini, ini ada nih tes kerja di BRI, tapi tamatan saya udah lihat nih, nggak mungkin saya lewat. Sedangkan saya cuma tamatan SMK, walaupun saya lagi kuliah kan kayak gitu Pak. Jadi itulah yang namanya rezeki. Wawancara? Kawan saya ini dia udah tamatan S1. Sedangkan saya SMK. Jadi saya tes Pak, sampai namanya tanya mana pun jak kerja nih. Tak tepuhan persyaratan apa seperti apa, tiba-tiba saya masukkan berkas ke cabang Lok Semawe. Nah di saat saya masukkan itu, saya dengan harapan bahwa semoga saya bisa lulus gitu kan. Tanpa disengaja, alhamdulillah rezeki. Tiba-tiba dipanggil Pak saya di Banda Aceh. Wawancara. Jadi kiban wawancaranya kiban. Yo, Mak. Gara-gara kiban. Cukup berat sedih Pak. Tanya jamu hanatan rejak Banda Aceh. Jadi menantruk Banda Aceh hero doh Jafur Masjid Raya Baitur Rahman ada betul. Ya ada betul le. Ngai tepu awak kampung bawa truk banda ya kan. Jadi ada sedihnya, tapi dalam sedih itu semangat bahwasanya pasti saya bisa. Nah, jadi mungkin Allah masih membantu ya. Pada saat itu saya tiba-tiba sampai ke Banda Aceh. Namanya juga saya masih pertama kali tes. Saya datang ke unit Pak, bukan ke kanwilnya. Bukan ke kanwil? Bukan. Jadi saya kirain apa? Berarti lugu kali ya? Iya Pak, habis itu saya datang lagi ke BRI-nya. Saya bilang, Pak, Leongnya nak terima kerja yang Pak Hina BRI. Oh, Hana yang kaitu, yang Pak. Oh, Hana akan Hina. Habis itu kan untung saya simpan nomor yang telepon saya tadi. Saya kirain dikerjain sama kawan. Karena dia kira saya memang perlu kali kerja gitu kan. Itu modal saya Pak, saya gadaikan cincin saya 300.000. Pada masa itu 300.000 cukup berat le. Ya kan? Kuat gadaikan lah yang penting napeng jauh benda. Kabar olehnya tidak udah nggak fokus lagi nih kuliah Pak. Tiba-tiba saya datang masuk rok saya ke dalam motor. Ni fikir aju Pak ikut karak klik game. Senang kai hei wawancara tapi menderita wate bakja. Ya mbak. Olehnya Pak kan terlilit lah tiba-tiba roh buka hanya kutran le. Ikut le awak RBT-nya. Hai dek, mahal mana macam baik kata sele ke dek? Oh baik, ilungnya BRI yang hei. Ya kan? Datanglah saya ke Pasar Aceh, saya cari
rok baru. Ah. Menantrokkan wheel, Pak. Orang semua pakai putih hitam. Cubul merah putih. Kok gimana merah putih? Iya, merah putih. Tanya awak kampung, hantar pernah lift. Ya kan? Waktu lift ke karena muntah apa? Muntah karena gini. Enggak pertengah biasa. Tiba-tiba kita gugup naik lift. Putar tegan, hana tetepe. Tiba-tiba harus beradaptasi dengan orang kantoran yang rapi, bersih, wangi. Gitu kan. Sampailah saya ke lantai pertama. Irung mandu ikat hilung. Karena hilung baju lain jero. Gak mandu hitam putih. Pakai jas rapi segala macam. Sedangkan Cutbul, dia dengan bermodal keberanian. Langsung datang ke sana. Ya saya bicara, saya kasih tahu kepada yang ngetes saya itu bahwasanya begini loh pengalaman saya. Dan dari situ juga kita sebenarnya nggak perlu malu, Pak. Kita ceritakan yang sebenarnya bagaimana perjalanan kita, tujuan kita kemari itu apa. Jadi mungkin dengan bekal itu saya diterima. Lebih daripada itu hanya potensi potensi lain pihana. Tak kita bilang istilahnya cuma modal keberanian, cara saya jadi bergaul. Hana tes li? Tes itu baru tahap wawancara, Pak. Kan lulus ya? Alhamdulillah lulus. Dia nanya, kamu gimana nih kamu bisa datang kemari? Saya cerita gimana perjalanan saya sampai Banda Aceh, langsung datang ke Masjid Raya, siap solat, saya foto dulu. Habis itu rok saya masuk dalam rantai, perjalanan saya seperti ini. Jadi mereka nanya, jadi kamu kenapa bisa tekan lift apa segala macam? Saya karena melihat orang bisa, kenapa saya enggak? Langsung saya datang kemari, walaupun penampilan saya seperti ini, Pak. Tujuan saya kemari, saya mau cari kerja. Nah, dari situlah mungkin tadi orang-orang luar menertawakan saya karena lihat penampilan saya tidak profesional seperti mereka. Alhamdulillah ternyata kawan saya yang tadi dia jatuh, Pak. Dan saya yang maju ke selanjutnya. Dan alhamdulillah sampai tahap akhir Allah kasih saya rezeki, benar-benar saya lewat di BRI pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang masih? Sekarang udah nggak lagi karena suami nggak mengizinkan ya. Nah dari situ saya mengambil hikmahnya bahwa kita nggak tahu rezeki itu Allah udah tentukan kapan. Yang penting kita berusaha, berdoa dan mau aja gitu intinya. Dan kita nggak tahu posisi bahwa dulu kita sering diejek, alah awak bulo. Dulu sensitif kali loh Pak awak bulonya, hai depo awak bulo geke dari. Cutbul berarti dari bulo ya? Iya, menyaka aja bulohnya. Lagi darling ya. Apa nih? Awak bulo. Alah awak bulo. Terlalu meremehkan. Jadi itu remehan orang itu salah satu motivasi untuk kita. Bahwa kita buktikan ke mereka, kita lebih bagus dari mereka. Intinya ternyata seperti itu. buloh pun terangkat ya? Iya, buloh juga terangkat gitu. Jadi menjadi ikon ya, Cutbul ya? Iya, Cutbul jadi ikon di sana. Jadi selama ini kegiatan-kegiatan Cutbul apa aja nih? Kegiatan sekarang Pak cuma masih ibu rumah tangga aja. Tapi saya membuat bahwa seorang ibu rumah tangga juga ada penghasilan. Nah, seperti ini contohnya. Saya pakai scrap brand saya sendiri nih, Pak. Oh, merek sendiri? Iya, brand saya sendiri. Ini saya angkat dari motif-motif Aceh. Nah, dari ikon-ikon Aceh. Apalagi kan saya pernah dinas di beberapa kabupaten ya. Gayo Luwes, Kota Cane, terakhir di Lok Sumawe. Setelah itu jumpa Darling ke Bak Pos Monyet Aju. Kan benar? Jadi saya ambil beberapa motif mulai dari Kerawang Gayo, Pintu Aceh, Rumah Aceh, Mesekat Kota Cane, istilahnya gitu kan. Ikon-ikon di sana, Pintu Aceh segala macam, jadilah sebuah scrap. Nah, sebuah scrap seperti Cutbul pakai ini gitu. Jadi buatan sendiri? Iya, buatan sendiri. Saya yang memberikan gambarannya seperti ini, terus didesain. Ya alhamdulillah sekarang udah dipasarkan. Udah dipasarkan. Jadi dibuat di mana? Di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Oh berarti motif-motifnya Cutbul yang buat. Iya, gitu. Seperti ini kan contohnya Rumah Aceh, Pak ya. Nah di sini juga ada Rumah Acehnya gitu. Cutbul sendiri sudah berpikir ke arah bagaimana mengangkat Aceh itu menjadi sebuah banyak ikonik yang ini salah satu tadi Pintu Aceh. Pintu Aceh, Rumah Aceh seperti ini, Pak. Nah, jadi kita bisa angkat sebenarnya. Bahwasanya bukan berarti Rumah Aceh nggak bisa kita jadikan scrap. Iya, betul. Ya, jadi buktinya contoh Cutbul udah bisa buat scrap. Alhamdulillah sekarang udah dipasarkan. Alhamdulillah udah diterima di masyarakat gitu. Mereknya apa itu? Itu tetap saya bawa dengan nama sendiri, Cutbul Scrap gitu. Cutbul Scrap.
Jadi luar biasa. Iya, Kalah Pak Uli sudah motivasi bisnisnya nih. Jadi bahwasanya kita harus membangkitkan semangat ibu-ibu rumah tangga, Ya. bahwasanya bukan berarti kita sudah kuliah ini itu tiba-tiba kita masuk ke suami sudah melarang kita tidak bekerja mengurus anak, kita langsung berpikir benar ya kuliah. Ilmu itu juga penting untuk anak-anak kita. Yang penting kan rumah tangga selesai. Iya, rumah tangga selesai. Yang tadi kata Bu Cutbul tadi selesai masak apa semuanya, Iya. bangun tidur anak, Iya, kita baru udah siap. Udah siap. Jadi Kita bisa berbisnis lagi. Iya, jadi kalau misalkan kita sibuk dengan kegiatan stalking kehidupan orang, Pak, kehidupan sendiri nggak sempat stalking. Karena masih sibuk dengan kehidupan orang, Iya, kan? betul. Mikirkan kehidupan Iya, orang aja ya. iya, Orang jadi, pakai baju apa, pakai seperti ini itu. apa, Iya. ya kan? Ya, anak bebe, Pak, ada pikir bu go, kan? Anak Jadi, misalkan gini, ada juga job endorse. Ada orang nanya, coba kapan sih endorse-nya? Jadi saya memang usahakan setelah anak saya mungkin tidur atau anak saya lagi bermain, di situ saya masukkan selah-selah endorse saya. Kadang di satu story itu kalau kita masukkan endorse semua, Cutbul lovers komplain, Cutbulnya ada iklan habis-habis. Jadi kita seling-selingin gitu. Jadi Cutbul ini biar tahu ya, biar tahu yang anak-anak muda kita, milenial ya, untuk bisa apa? Awal mulanya Cutbul nih saya mau pengen apalagi memulai apa namanya untuk membuat channel, terpikir buat channel gitu kan. Mungkin cara-caranya. Cara-cara supaya menarik ya kan. Iya. Ini harus diketahui oleh anak-anak muda kita. Gimana itu, Cutbul? Jadi sebenarnya itu hanya konten sehari-hari aja, Pak. Iya. Iya, misalkan kadang orang menalipah banda Aceh, bahasa Aceh anak pahli. Jadi itu hal yang mungkin belum ada dibuat sama orang. Tiba-tiba tanpa sengaja Cutbul video itu semua terlintas secara tidak sengaja, Pak. Ya. Tikus mati pun bisa juga jadi. Tikus mati pun itama Mbak Jeh Cutbul kan. Jadi kan jam rawande ya kan, memasuki jam rawande. Kenapa dibilang memasuki jam rawande? Biasanya orang jam 12 malam kan keseringan dia, Pak. Itu kan sangat rawan sekali, apalagi orang yang diet. Kabar dapat jam malam, tapi mereka lapar. Betul. Tikus saja makan, jangan sampai kalah sama kita dong. Gitu. Jadi statement-statement itu jadilah kesimpulan bahwa memasuki jam rawande apa segala macam kayak gitu sebenarnya, Pak. Ya, berarti memang di kehidupan kita sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas yang utama. Iya, saya tetap memprioritaskan suami, anak gitu. Tapi tidak lupa juga bahwa tanggung jawab saya juga besar gitu. Saya kan seorang ibu kan, ibu tetap madrasah pertama untuk anak gitu, Pak. Sebenarnya tadi saya baru pertama kali jumpa Cutbul. Jadi baru saja masuk ya kan. Jadi saya pikir pertama kali awal itu Cutbul itu dia apa namanya di depan kamera atau di depan apa itu seperti dibuat-buat. Iya. Ternyata begitu saya sampai tadi, memang itulah aslinya Cutbul. memang begitu ya Cutbul. Iya, Pak. Memang aslinya seperti itu Cutbul, tidak ada dibuat-buat di dalam merekayasa sesuatu supaya viral dan sebagainya. Enggak ada, Pak. Karena mungkin kalau sebagian teman-teman yang udah mengenal saya, mungkin Cutbul itu udah nggak asing lagi di mereka. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru viral, mungkin awalnya kalian mau foto, kalian mau foto ke selebritis, ya kan, Pak? Betul. Tapi mereka nggak melihat kibat kondisi lapangan. Mengurus 2 anak bayi-bayi. Anak saya kebetulan jarak dekat. Jarak dekat, suami, apa kegiatan lain segala macam. Gitu kita harus bisa memporsikan masing-masing gitu, Pak kan? Makanya saya bilang tadi bahwasanya ibu rumah tangga jauh lebih sukses kalau memang mereka mau gitu. Kalau ada kemauan kan pasti ada jalan gitu, Pak. Berarti butuh proses ya. Iya, semua nggak semua itu instan loh, Pak. Iya kan, apalagi kecuali yang kita lahir dari orang kaya aja belum tentu sempurna gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengembangkan diri kita. Karena setiap manusia itu pasti ada potensi yang bisa digali dari mereka. Sekarang Cutbul sudah viral lah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi sudah jadi selebnya macam lah kayak gitu kan. Gimana di lapangan Cutbul menanggapi? Kadang-kadang ketemu fan, ketemu apa? Ini gimana? Oh iya. Jadi gini, Pak ya, kita pernah merasakan posisi seperti mereka. Tanya galak sih merumpok. Contoh misalnya Hana tua je, merumpok artis Aceh mentah getak galak tu. Jadi karena saya pernah memposisikan di seperti mereka, jadi saya walaupun sebenarnya sangat-sangat lelah, tetap karena kita melihat antusias mereka senang terhadap kita, jadi aura positifnya itu loh.
Oh ya, tetap kita layani mereka dengan baik karena mereka udah kadang-kadang Pak lagi makan tuh ya, tiba-tiba datang Cubul, kami Cubul lovers nih foto-foto, mau nggak mau kan? Kita ya namanya kita berbaur dengan Ya masyarakat. tadi anggota Ayam Penyet Paulis tadi, Cubul nanti kesini, foto-foto kan gitu. Berarti tetap masih dilayani. Ya, tetap, karena kita pernah memposisikan, kalau kita pernah memposisikan diri seperti itu, mungkin kita bakal istilahnya berbaur juga dengan mereka. Oke, kesimpulan yang saya ambil dari Cubul, bahwasanya di setiap masa itu ada orangnya dan orangnya itu ada masanya. Dan ini dibutuhkan kerja keras, butuh proses di dalam mencapai sebuah kehidupan. Ketika kita berhasil, kita jangan sombong. Iya, benar-benar. Gitu ya, Cudbul, jangan sombong dan tetap selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kan gitu Cudbul ya. Benar, jadi ini mungkin salah satu statement kesimpulan kita bahwasanya seorang Cudbul itu dimulai dari nol ya, kemudian butuh proses dan menjadi seorang Cudbul yang sekarang dikenal orang. Iya, benar. Jadi kalau Cudbul sudah bicara, sudah ngomong, ini luar biasa. Ya kan? Sampai kadang-kadang Cudbul ke tempat ini dianggap begini, ke tempat ini dia, tapi nggak usah kita bahas yang soal itu gitu ya. Tapi inilah namanya sebuah kehidupan yang harus kita jalani. Mungkin terima kasih Cudbul atas kehadiran di tempat kita ini. Lain waktu kita akan ketemu lagi dengan materi yang lain. Terima kasih.